أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله. إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم منه نذير مبين. Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Surat Ad-Dariyat, surat ke-51, ayat 48 sampai ayat 51. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah.
wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasiqin wa na'udzubika minal musyrikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah, di pagi yang indah ini kita bersama-sama bisa hadir kembali dari rumah-rumah kita menuju ke tempat-tempat kerja kita. Mudah-mudahan dibarengi dengan iman dan takwa dan dibarengi dengan solih dan solihah, sehingga apa yang kita lakukan menjadi sebuah ibadah yang mulia di sisi Allah, menjadi kerja kinerja yang terbaik, yang akan mendapatkan jempol penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan seluruh umat minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kerja kinerja yang baik didasari dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Sifat 4 ini monggo mari kita miliki sebagai guru penggerak dan juga sebagai khadim ma'had yang terbaik. Sifat itu adalah sidik, fatonah, amanah, tabligh. Mari kita senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan kita melalui pendidikan ini mampu menjadi pendidik-pendidik yang terdidik, yaitu guru-guru penggerak robbani. Surat ketiga ayat 79 dan juga surat At-Taubah ayat 105. Demikian juga surat Al-Furqan ayat 74. Doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, anak-anak kita akan menerima rapotnya masing-masing, dan Bapak Ibu wali murid sedang mengambilnya, dan para ustadz dan ustadzahnya menyiapkannya. Mudah-mudahan langkah-langkah yang mulia ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak-anak kita. Dengan nilai yang kita berikan, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi mereka untuk bangkit berdiri, maju dengan mulia. Doa kita mudah-mudahan nantinya kita semuanya bisa menerima rapot kita di hadapan Allah nanti dengan tangan kanan kita dan dengan wajah yang indah mempesona. Itulah ciri-ciri penghuni surga. Tabassumuk fi wajhi akhika laka sodakoh, la tagdob walakal jannah. Wajah yang berseri-seri adalah wajahnya ahli-ahli surga. Dan jangan marah, hindari marah, maka kamu akan ramah-ramah. Yang marah-marah hijrah bertaubat menjadi ramah-ramah. Itulah ciri penghuni surga. Surat Yasin ayat 58 sampai 65 dan juga surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat 70. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita nanti beserta keluarga besar kita,
anak-anak didik kita, siswa-siswi kita, Bapak Ibu wali murid semuanya, dan Bapak pemimpin-pemimpin yang ada di bumi ini, dan warga bumi semuanya mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beriman takwa melalui pendidikan yang khair, pendidikan yang baik, yaitu mengantarkan generasi-generasi yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan Allah memberikan prestasi yang tertinggi, selamat dunia akhirat, cukup sandang, pangan, papan, dan segala kebutuhan kita. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadanal kafi, Wajadnal kafi, Likuling kafi, Kafanal kafi, Wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Surat At-Tolak ayat 1 sampai ayat 5. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lihat Ad-Dariyat ayat 48. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan bumi berupa hamparan dengan maksud untuk dihuni oleh manusia dan hewan. Jadi penghuni dunia ini ada umat manusia, ada umat jin, ada umat binatang, ada umat tetembuhan. Mereka semua harus kasih dan sayang. Tidak boleh gelut, tidak boleh menghina. Kita sama-sama makhluk. Mari menjadi makhluk yang terbaik. Jangan menjadi makhluk yang terbalik. Yang terbaik surat At-Taubah ayat 71-72, dan yang terbalik At-Taubah ayat 67 sampai 70. Mudah-mudahan yang terbalik berhijrah, bertaubat, akan menjadi insan-insan yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Dijadikannya bumi penuh rizki dan bahan pangan, baik berupa binatangnya, tumbuh-tumbuhan maupun yang lain-lain yang terpelihara, keabadiannya sampai hari kiamat. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam perut bumi barang-barang tambang yang tampak dan yang tidak tampak, yang semuanya diperuntukkan bagi manusia. Kurang apa yang namanya Gusti Allah menciptakan bumi dan isinya, langit dan isinya, surga dan neraka diperuntukkan untuk manusia dan jin. Makanya kita harus pandai-pandai berterima kasih. Jangan tidak tahu terima kasih, itu namanya orang aneh tapi nyata. Makanya di dunia ini ternyata orang yang syukur itu lebih sedikit dibanding dengan orang yang kufur. Mudah-mudahan panjenengan semuanya, umat Islam semuanya, termasuk hamba-hamba Allah yang abdan syakuro seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita adalah umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini bumi manusia dapat mendirikan bangunan-bangunan, membuat perhiasan dari emas, perak, batu-batu permata lainnya. Kemudian setelah itu manusia membuat alat perang, kapal laut, pesawat terbang dari bahan besi dan bahan-bahan tambang lainnya. Luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala maha karya, sehingga umat manusia, umat jin harus menjadi makhluk-makhluk yang luar biasa pula, yaitu manusia yang terbaik sebagai khalifatullah fil ard, yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa
Pada akhir ayat ini Allah menyatakan kekuasaan dan keindahan ciptaannya dengan mengatakan betapa bagusnya apa yang telah kami jadikan dan betapa indahnya apa yang telah kami ciptakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ayat 49-nya selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dia menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dengan sifat yang bertentangan, yaitu setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain. Dijadikannya kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, lautan dan daratan, gelap dan terang, hidup dan mati, surga dan neraka. Semua dijadikan berpasang-pasangan. Marilah kita bersinergi untuk bangkit berdiri maju menuju peradaban yang mulia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala mendidik manusia untuk menjadi khalifah yang rahmatan lil alamin, yang punya kasih dan sayang. Semuanya itu dimaksudkan agar manusia ingat dan sadar serta mengambil pelajaran dari semuanya. Sedangkan Allah Maha Esa tidak memerlukan pasangan. Dengan demikian hanya Allah yang tidak membutuhkan yang lain, sehingga mengetahui bahwa Allah lah Tuhan yang Maha Esa, yang berhak disembah dan tak ada sekutu baginya. Dialah yang kuasa menjadikan segala sesuatu dan Dia pula lah yang kuasa untuk memusnahkannya. Dialah yang juga kuasa menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, bermacam-macam jenis dan bentuk, sedangkan makhluknya tidak berdaya dan harus menyadari hal itu. Jadi manusia, jin, binatang dan tumbuhan semuanya adalah tiada berdaya. Mereka semua adalah al-fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aslinya lemah, diberi kekuatan. Kita aslinya bodoh, diberi kepandaian. Kita fakir miskin, diberi kekayaan. Jadi sekali lagi, seluruh makhluk ini adalah al-fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apabila dijadikan orang yang kaya, jadilah orang yang kaya raya, yang beriman takwa, yang dermawan, suka bagi-bagi, ya, makanan, pikiran, dan apapun dibagi-bagi. Ini manusia luar biasa. Dan apabila Allah menjadikan kita orang yang alim, yang khair, berdermalah dengan ilmu kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan mengenai Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan menurut kajian ilmiah dapat dilihat pada penjelasan surat Asy-Syu'ara ayat 11. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-50. Oleh sebab itu, hendaklah manusia meminta perlindungan kepada Allah dan berpegang kepadanya dalam segala urusan dan masalahnya dengan mentaati segala perintahnya dan bekerja untuk tujuan taat kepadanya. Loh, mari kita bekerja. Jadi apapun, mari kita bekerja yang baik. Jadi guru yang baik, jadi CS yang baik, jadi security yang baik, jadi presiden yang baik, jadi menteri yang baik, jadi DPR yang baik. Pokoknya lama-lama tambah baik, iku jenenge oke.
Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya akan menyiksa orang-orang yang tidak mentaati perintahnya. Loh, nek gak taat bakal disiksa. Ayo, senang disiksa apa dinikmat, apa diberi rahmat, apa ingin dilaknat? Ayo pilih. Ayo. Jin dan manusia, dengarkan. Pada akhir ayat ini Allah memerintahkan Rasulnya supaya menegaskan bahwa ia sesungguhnya mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kepada manusia bahwa Allah akan membalas dengan siksaan kepada mereka atas segala pelanggaran-pelanggaran terhadap perintahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan siksanya kepada umat-umat yang terdahulu. Ayo lihat umat-umat terdahulu. Terakhir 51, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini melarang manusia menjadikan sesuatu sesembahan di sampingnya karena segala sesuatu selain Allah tidak patut disembah. Loh, pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada Rasulnya supaya menegaskan bahwa ia sesungguhnya pemberi peringatan yang sebenarnya dari Allah untuk menyampaikan peringatan akan adanya siksaan Allah bagi siapa saja yang menjadikan sesuatu makhluk sebagai tujuan ibadah dan disembah. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap pertemuannya dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Mari kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa beriman, bisa punya ilmu yang nafi, bisa beramal yang ikhlas, dan bisa beristiqomah. Dibuka surah Al-Baqarah ayat 207 dan ayat 207 sampai 208. Mudah-mudahan Allah menolong kita, Allah memberi izin kita, dan Allah meridhoi langkah-langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.